Ya, salut. Mari kita bersama membuka Alkitab kita dari Markus pasal yang ke-12. Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-41 sampai pada yang ke-44. Injil Markus 12 ayat yang ke-41 sampai 44. Ayat yang ke-41 sampai yang ke-44. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Perhatikan bagaimana banyak memasukkan uang ke dalam peti. Banyak orang kaya membeli jumlah besar, lalu datang pasukan jaga dan ia memasukkan yaitu 1.000. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti tersebut. Sebab mereka semua memberi dari kelebihannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkah." Di nama Tuhan, pada pagi ini kita boleh beribadah, boleh berbakti kepada Tuhan. Pada pagi ini kita membaca dari Injil Markus, Injil yang tertua, Injil Markus yang menuliskan di mana Yesus melihat dua orang yang memberikan persembahan, satu orang kaya dan satu orang miskin. Adakah yang kaya ini sungguh-sungguh atau pura-pura? Yang miskin itu sungguh-sungguh atau pura-pura? Kita perhatikan contoh yang pertama adalah orang kaya memberi dari kelebihannya. Yang kedua, janda miskin memberi dari kekurangannya. Mana yang benar? Mana yang benar? Kita tidak bisa melihat bahwa orang memberikan persembahan, memberikan pelayanan, melayani dari fisik, dari tubuh. Banyak manusia mencoba untuk menilai fisik, tubuh. Tidak bisa menilai sampai pada yang dalam, tapi hanya fisik,
Hanya tubuh itu adalah batas daripada manusia menilai. Pada saat kita melihat orang kaya memberi dengan banyak, kemudian orang miskin memberi dengan sedikit, kalau Alkitab tidak ada, mungkin kita tidak akan tahu mana yang sungguh-sungguh, mana yang pura-pura. Karena Alkitab itu mencatat sungguh-sungguh dan pura-pura, maka kita tahu yang miskin dinilai oleh Tuhan, dia memberikan seluruh nafkahnya. Kita mencoba untuk menelusuri dulu persembahan. Pada saat saya mencoba untuk menggali istilah persembahan itu, ada sebuah pengertian, yaitu hadiah, pemberian kepada orang yang terhormat, kepada orang yang terhormat. Nah, persembahan yang kita berikan itu kepada yang terhormat, yaitu Tuhan. Tuhan, bukan manusia. Tuhan. Jadi persembahan yang kita berikan, yang kita kumpulkan, itu untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Daud pernah berbicara kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah diam di tempat yang boleh dikata rumah, istana sudah nyaman, tetapi bait Allah belum dibangun. Saat itu Tuhan berbicara kepada Daud, bukan kamu yang bangun, tapi anakmu, yaitu Salomo. Tuhan tidak menghendaki, Tuhan tidak memperkenan Daud melakukan suatu tugas pekerjaan untuk membangun bait Allah, karena tangannya penuh darah. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, berkenan atau tidak persembahan yang kita berikan kepada Tuhan, itu Tuhan yang kenal. Maka pada pagi ini kita bisa memperhatikan tema, yaitu hidupku untukmu. Hidupku untukmu. Alkitab menuliskan pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya tidak tahu
dua orang ini hatinya saya tidak tahu. Pada saat dia memberikan persembahan itu, hatinya saya tidak tahu. Saya tahu di Alkitab yang mengatakan, yang menceritakan, tapi saya tidak tahu hati dia yang sebenarnya. Tapi yang menilai adalah Tuhan. Maka saya percaya penilaian daripada Tuhan. Tuhan menilai hati. Tuhan menilai hati. Pada saat kakak-kakak Daud yang tentara-tentara militer Saul dipanggil untuk bertemu dengan seorang nabi Samuel, bagi satu persatu menghadap Samuel. Tuhan berkata, ini tidak. Samuel yang melihat, waduh Tuhan, ini cocok ini jadi raja. Tubuhnya kekar, bodinya bagus, layak jadi raja Tuhan. Daud masih ada di penggembalaan, gak dipanggil dia. Tetapi Tuhan berkata, yang ini bukan. Samuel bertanya, apakah ini anakmu semua? Oh, masih ada di penggembalaan, masih ada. Panggil dia. Daud hanya dilihat oleh Samuel, ini elok. Tubuhnya bukan seorang militer, hanya seorang penggembala. Tuhan berkata, urapi dia. Tuhan tidak melihat tubuh, tapi Tuhan melihat hati daripada Daud. Tuhan menilai hati. Hatiku untukmu. Tuhan menilai hati. Pada pagi ini saya mengatakan, besar kecil persembahan kita tidak mempengaruhi. Tuhan menilai hati. Berapa besar Tuhan melihat kita memberikan persembahan, berapa besar kita memberikan persembahan, Tuhan tidak terpengaruh. Tuhan tetap menilai hati kita. Tuhan tetap melihat hati kita, hati yang terdalam, hati yang sebenarnya. Firman Tuhan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Tidak ada yang bisa menipu Tuhan. Tidak ada yang bisa membohongi Tuhan. Tidak ada yang bisa menyembunyikan apa yang ada pada kita di hadapan Tuhan. Akan mengambil harta yang dikhususkan untuk Tuhan. Dia simpan tersembunyi dan tidak bisa diketahui oleh siapapun kecuali sekongkolnya. Tetapi Tuhan membuat bangsa Israel terhukum. Dan saat itu Yosua kepaskan jubahnya. Dia datang kepada Tuhan, Tuhan, untuk memperhatikan bangsa yang berdosa. Ditemukanlah Ahan
menyembunyikan harta yang harus dikhususkan oleh Tuhan dengan caranya sama. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tidak ada yang bisa disembunyikan di hadapan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang bisa disembunyikan di hadapan Tuhan. Semuanya terbuka di hadapan Tuhan telanjang. Di hadapan Tuhan telanjang. Masa sukar yang muncul di tengah kehidupan manusia. Tidak hanya orang percaya yang menghadapi, semua manusia menghadapi. Masa sukar yang kita alami, semua manusia mengalami. Kesukaran-kesukaran itu menyebabkan kita lupa memberikan apa yang dikatakan Alkitab. Persembahkan terkurang. Jangan mencuri. Jangan merampok. Persembahkan apa yang Tuhan punya hak. Berikan. Terpakai Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, berapa yang akan kita persembahkan kepada Tuhan? Berikan, berikan, jangan ditunda. Berikan, jangan tertunda, karena kesempatan itu tidak akan bisa terulang. Sisihkan, langsung berikan. Jangan takut. Dalam kitab Maleakhi ada gambaran dandang yang jebol. Kenapa? Karena tidak ada keberanian memberikan. Masa sukar diuji iman kita. Masa sukar iman kita dipertanyakan oleh Tuhan. Hati kita dipertanyakan oleh Tuhan. Berikan. Jangan ditunda. Pada saat Tuhan berbicara dalam hati kita, pada saat Tuhan membuat hati kita ingin memberi, berikan. Berikan sesuai dengan hati yang damai kepada Tuhan. Damai kepada Tuhan. Berikan. Janda ini memberikan hatinya dan visualnya adalah uang. Dia memberikan dengan hatinya. Hatinya menyembah Tuhan, hatinya meninggikan Tuhan, hatinya mengagungkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, banyak anak Tuhan yang menjadi
dibuat berhasil oleh Tuhan karena dia benar-benar melakukan apa yang Tuhan mau. Ada seorang pemilik perusahaan besar yang dimulai dari seorang yang tidak punya apa-apa, tapi sejak awal dia cinta sama Tuhan. Sejak awal dia mengasihi Tuhan. Sejak awal dia benar-benar melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan tambah, Tuhan berkati dengan luar biasa. Sampai sekarang pun dia melakukan apa yang Tuhan mau. Sampai sekarang pun Tuhan memberkati dia. Tidak menunda-nunda. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, janda ini memberikan semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Secara tradisi, mungkin saya pernah mengatakan janda Israel yang sudah usia tua, yang sudah tidak bekerja, dan dia hanya boleh menghabiskan warisan dari suaminya. Dan dana yang dia punya hanya tinggal 2 peser, dikatakan 1 duit. Dan itu adalah hidupnya. Itu adalah hidupnya. Selanjutnya apa? Mati. Selanjutnya apa? Mati. Ini yang banyak ditakutkan oleh orang. Kalau tidak makan, mati. Kalau tidak ada uang, mati. Kalau tidak ada yang digunakan untuk berobat, untuk melakukan tindakan-tindakan, mati. Iman kita, mati itu urusannya Tuhan. Mati hidup manusia itu urusannya Tuhan. Saya bicara sama bukan, biasanya saya itu kalau jalan pergi ke area pasar, kalau tidak 2-3 orang meninggal yang saya lihat dalam perjalanan, 2 atau 3. Beberapa hari ini saya pergi ke pasar, tidak melihat. Maka tukangnya jawab, mungkin malaikatnya lupa. Bapak Ibu Saudara kasih tahu Tuhan, apa ada malaikat lupa? Mati hidup manusia itu adalah Tuhan. Di saat kita diberi hidup, Tuhan akan memberkati. Di saat kita masih hidup, Tuhan akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Apa yang kita takutkan di hadapan Tuhan di saat kita memberikan apa yang menjadi haknya Tuhan? Apa yang kita takutkan di saat kita harus memberikan hak yang harus diberikan kepada Tuhan, yang harus kita persembahkan kepada Tuhan? Apa yang kita takutkan? Karena Tuhanlah yang memberikan hidup kepada kita. Berkali-kali saya katakan, Israel di padang gurun tidak menanam, tidak menabur, tetapi Tuhan pelihara, Tuhan jaga. Pikiran daripada janda Israel ini setelah itu mati. Janda Sarfat hanya punya tepung sedikit, minyak sedikit, punya kayu bakar. Didatangi tamu,
minta roti. Janda Sarfat ini mengutamakan tamu, bukan mengutamakan perutnya, bukan mengutamakan anaknya, tetapi tamu yang datang itu diutamakan. Dibuatkan roti dengan tepung yang sedikit, dibuatkan roti dengan minyak yang sedikit. Tuhan buat tepung itu tidak habis. Tuhan buat minyak itu tidak habis. 3,5 tahun kekeringan. Tepung tetap tersedia, minyak tetap tersedia. Yang Tuhan suruh pergi ke janda Sarfat itu adalah Elia, seorang nabi Tuhan, dipakai untuk datang ke janda Sarfat. Kita bayangkan, tepung yang sedikit, minyak yang sedikit bisa digunakan untuk 3,5 tahun. Kira-kira gimana cara buat roti mengenyangkan semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya diberikan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, bagaimana dengan hati kita? Bagaimana dengan hati kita di hadapan Tuhan? Bagaimana dengan hati saya di hadapan Tuhan? Tuhan sanggup melihat hati kita. Tuhan bisa melihat hati kita. Sembahlah Dia dengan hatimu. Sekiranya hidup kita untuk Tuhan sama dengan janda, hidupnya untuk Tuhan, hidupnya untuk Tuhan. Tuhan sudah mati di atas kayu salib. Tuhan sudah mati. Tuhan sudah memberikan hidupnya untuk kita. Tuhan sudah memberikan hidupnya untuk kita, untuk keselamatan. Di saat kita membaca Galatia pasal 3 ayat 13 dan 14, kematian Tuhan menyebabkan berkat-berkat Abraham itu disampaikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sekiranya setelah kita mendengarkan firman Tuhan, iman kita dibangun, iman kita boleh berani di hadapan Tuhan, iman kita boleh berani bahwa Tuhan bersama dengan kita. Jangan takut, datang kepada Tuhan, dengar firman Tuhan, jangan takut. Berikan hatimu untuk Tuhan, berikan hatimu untuk Tuhan. Maka Tuhan yang sanggup menembus hati kita, Tuhan yang sanggup melihat hati kita, Tuhan yang sanggup melihat hati kita yang sungguh-sungguh di hadapannya, memberkati kita dengan luar biasa, memberkati kita dengan luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya menikmati berada di wakil. Saya menikmati di saat saya dahulu melihat wakil ini kering dengan mata jasmani saya. Apanya yang dicari? Tetapi saat Tuhan berkenan saya masuk, saya boleh melihat bagaimana Tuhan memberkati yang luar biasa. Saya melihat bagaimana Tuhan memberikan berkat-berkat yang luar biasa. Jangan takut. Berikan hatimu untuk Tuhan. Jangan takut. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Tangan Tuhan tidak kurang panjang menolong kita. Sembahlah Dia, tinggi